Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Intan Nurmalasari. Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Ini merupakan bagian dari salah satu materi mata pelajaran IPS yang dipelajari di jenjang pendidikan paket B. Kita mulai ya materinya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terwujud dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi dipandang sangat penting dalam proses pembentukan suatu bangsa. Mengapa pertumbuhan ekonomi ini dirasa sangat penting? Sebab dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lapangan pekerjaan akan terbuka lebar, sehingga angka pengangguran pun menurun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi pun harus diupayakan sangat tinggi untuk menekan angka pengangguran. Adapun yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di suatu negara yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Sebagai subjek dan objek pembangunan, sumber daya manusia itu merupakan faktor yang paling penting atau yang paling berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Percepatan proses pertumbuhan sangat bergantung pada sejauh mana kualitas SDM yang dimiliki suatu negara. Yang kedua, sumber daya alam. Seperti tanah, hutan, sumber daya laut, tambang. Ini merupakan modal dasar pembangunan. Akan tetapi, sumber daya alam yang berkualitas ini tidak menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak diiringi dengan peningkatan kualitas SDM. Jadi, sumber daya manusia ini harus berkualitas dan memiliki kompetensi atau harus berkompeten dalam mengelola sumber daya alam yang ada di suatu negara. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini lagi-lagi selalu dibahas mengenai iptek. Kalau iptek yang berkembang akan mendorong peningkatan produktivitas kerja. Artinya, apabila suatu negara ingin mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, maka mau tidak mau sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di negara tersebut harus mulai terbiasa bekerja mengikuti kecanggihan teknologi, mulai terbiasa bekerja dengan cara yang baru, cara yang lebih modern, cara yang lebih efektif dan efisien, meninggalkan budaya kerja yang lama atau budaya kerja yang cenderung kuno yang dirasa itu tidak efektif untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, budaya juga dapat menjadi faktor pendorong dan penghambat produktivitas kerja. Dan yang keempat yaitu budaya. Budaya ini bisa menjadi faktor pendorong ataupun penghambat produktivitas kerja. Contohnya, sikap suka bekerja keras akan mendorong produktivitas, sebaliknya boros dan egois akan menjadi penghambat produktivitas. Budaya kerja yang kompeten inilah yang harus dimiliki dan ditanamkan kepada masyarakat apabila di negara tersebut ingin mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat. Terakhir yang penting ada dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya modal berupa mesin atau alat-alat yang nantinya akan menunjang produktivitas kerja, sehingga sumber daya manusia maupun sumber daya alam ini bisa melakukan pekerjaan yang efektif dan efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Mungkin itu materi singkat mengenai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Jadi tadi ada 5 faktor, di mana 5 faktor ini
Apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan mulai berangsur-angsur diterapkan dari waktu ke waktu, Ibu rasa suatu saat kita akan mengalami peningkatan kualitas hidup. Ini mungkin cara ini sudah dijalankan atau dilakukan oleh negara-negara maju, sehingga mereka itu memiliki kualitas SDM yang tinggi dan sumber daya alam yang terbatas pun dapat dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Produk yang berkualitasnya itu diekspor ke negara lain dan diimpor oleh negara Indonesia, sehingga produk-produk yang ada di negara kita yang berasal dari luar negeri itu keuntungannya akan sampai ke negara, akan masuk ke negara mereka, maka jadilah mereka itu negara-negara maju. Nah, hal ini atau 5 langkah tadi bisa kita contoh dan bisa mulai kita terapkan apabila memang kita sadar akan pentingnya peningkatan kualitas hidup, dan memang cita-cita masyarakat Indonesia untuk Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai dengan salah satunya melakukan perubahan atas 5 langkah tadi, dan perubahan itu bisa dimulai dari diri kita. Sebelum perubahan itu dimulai oleh satu negara, kita bisa mulai perubahan itu mulai dari diri kita sendiri, menjadi SDM yang berkualitas, memanfaatkan waktu mungkin, bekerja keras, tidak egois, dan mulai terbiasa menggunakan budaya kerja yang selalu terlibat dengan teknologi dan kemajuan apapun. Selalu berpikiran terbuka, menerima kemajuan, menerima peradaban, dan selalu ingin punya rasa belajar hal-hal yang baru. Nah, itu tadi materinya sangat singkat, tapi mudah-mudahan materi ini dapat merubah kita semua untuk menjadi lebih baik dan berkontribusi lebih banyak untuk kemajuan negara. Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.